Halo Shalom semuanya, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan mengasihi kita semua. Sambil saya mengetes suara soundnya, apakah sudah masuk? Ibu Tani ini, Shalom Ibu Tani ini, apa kabar? Selamat pagi, Tuhan memberkati Ibu Tani ini. Ibu Tani ini sama Pak Yafet ya. Ibu Tani ini, izin tanya, apa suara kita jelas terdengar? Suara dari tempat ini? Terdengar jelas, Airin? Oke, baik. Shalom Ibu Tanyeni, Tuhan Yesus memberkati. Kalau jelas suaranya, mungkin kami minta respon dari Ibu Tanyeni. Kalau di tempat kami sih jelas terdengar ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini? Tuhan mengasihi kita. Kita mau siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Semua karena kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Pak Victor, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai Pak Victor, Ibu Icu, anak-anak, cucu menantu, disertai oleh Tuhan ya. Pak Victor, tes sound ya, apa suara kami terdengar jelas Pak Victor? Jika terdengar jelas, boleh dibalas ketik chatnya jelas. Oke, baik. Kami sudah dengar suara kami masuk terdengar jelas. Ya, terdengar jelas suaranya sudah masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sambil menunggu, kami sudah share ke jemaat-jemaat lewat WhatsApp group database dari GBI Mangga Besar, biar mereka bisa masuk bersama-sama ibadah dan sama-sama menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menjalankan ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti, anggur, atau penggantinya supaya kita bisa beribadah bersama-sama, menikmati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan coba ganti slide kedua. Slide kedua adalah Shalom. Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera, kasih sayang Tuhan menyertai kita sekalian ya, menyertai kita sekalian. Dalam damai, dalam kasih sayang Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kita aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, nanti saya juga ingin menyampaikan ada beberapa slide. Coba dikasih lihat dulu beberapa slide-nya untuk yang nama-nama doa, nama-nama doa. Baik, nama-nama doa. Kami juga akan membawakan doa kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada nama-nama yang kita bawakan serta dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa supaya mereka di dalam penyertaan Tuhan. Tentu ketika kita berdoa bersama-sama nanti angkat tanganmu, arahkan hatimu dan doakan bagi mereka. Kita dipanggil Tuhan juga sebagai pendoa. Nanti ada waktunya dan sesi di mana kita akan mengangkat tangan bersama-sama dan kita berdoa bagi mereka. Ada bersama dengan saya di sini ada Bapak Gembala. Hai Bapak Gembala, Ibu Gembala, Shalom. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai Pak Gembala. Ya, Tuhan menyertai Ibu Gembala. Shalom juga buat Ibu Gioklan dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom Ibu Mariana. Ana, hai Ana. Shalom Ana, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan buat Ana ya. Salam buat mamanya Ana, buat keluarga besar ya, buat suami, buat anak. Tuhan Yesus memberkati Ana dan keluarga. Shalom juga buat Silvanatan. Hai, Shalom Silvanatan, apa kabar? Silvanatan ada di mana? Di Jakarta atau di Cikupa ya? Dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Salam buat keluarga ya, salam buat keluarga dalam damai sejahtera Tuhan, buat orang tua, buat semuanya dalam kasih sayang Tuhan. Hai Cilalan Lani, apa kabar? Shalom. Tuhan memberkati dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Ibu Gembala juga Shalom. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, saya juga ingin tes sound sekali lagi. Terdengar ya suara kami ya dengan jelas ya. Jika terdengar, mungkin bisa ketik terdengar jelas atau jelas. Cukup ketik aja kata jelas. Jadi kami bisa memastikan apa terputus-putus atau apa. Karena kami harus memastikan terlebih dahulu suara jelas, gambar bagus, semua bisa berjalan, dan perangkat yang kita pakai semuanya, cukup jelas atau jelas Silvana? Cukup jelas ya.
terputus-putus atau tidak? Nah, ini saya cukup jelas, bagus, jelas. Ibu Gembala, terima kasih. Silvana, terima kasih. Kalau jelas, puji Tuhan, kita bisa menikmati, mengikuti ibadah ini. Yuk sama-sama persiapkan diri kita. Hari ini ada ibadah, ada perjamuan kudus, bawa anggur, bawa roti, ataupun yang pengganti, supaya kita bisa sama-sama beribadah. Ana, terima kasih ya responnya ya, jelas suaranya. Terima kasih ya Ana ya. Tuhan berkati Ana. Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan perjamuan kudus. Pagi ini kita juga mengadakan perjamuan kudus. Bawa roti, anggur kita, persiapkan diri kita nanti pada waktu makan dan minum anggur perjamuan kudus. Mari dengan sikap yang baik kita makan dan mengakui bahwa ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur di dalam tubuh, dalam lambang tubuh dan darah Kristus. Kita makan tubuh dan darah Kristus, lambang ini bersatu dengan tubuh kita. Maka kita yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Kita yang mengalami yang namanya permasalahan, penderitaan, sakit, penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan kita dan Tuhan beri jawaban bagi kita. Haleluya. Shalom Ibu Syueng, selamat pagi Ibu Syueng, Pak Acit, apa kabar? Pak Acit, halo, selamat pagi Pak Acit, dalam damai sejahtera Tuhan ya. Tuhan memberkati Pak Acit ya, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Ibu Syueng juga ya, anak cucu menantunya dalam penyertaan Tuhan. Tadi kalau nggak salah sih ngeliat ada Oma Gioklan ya, ada Oma Gioklan ya. Ayo Oma Gioklan, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan menyertai Oma Gioklan ya. Anak, cucu, menantu disertai Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, menantu yang mengasihi Tuhan, dan cucu-cucu yang mengasihi Tuhan. Satu kebanggaan buat hidupnya Oma Gioklan. Cucu-cucunya melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kebaikan kemurahan Tuhan melimpah. Saya juga sampaikan salam buat Ibu Teng Yuli ya. Oma Gioklan, Ibu Gioklan juga pasti punya kerinduan. Ibu Teng Yuli juga punya kerinduan, punya doa yang Tuhan jawab doa-doa kita ya. Tuhan dengar doa-doa kita ya. Terima kasih dalam damai sejahtera Tuhan. Ibu Yuli pun disembuhkan, sehat tubuhnya dalam anugerah Tuhan. Hai Pak Rundi, apa kabar Pak Rundi dalam anugerah Tuhan ya? Dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Cilili, shalom Cilili, apa kabar? Kalau di rumah itu ada keluarga-keluarga yang lainnya, ada Epin, ada Bona, ada Stephen, ada Verlina, dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan ya. Dalam kasih sayang Tuhan semuanya sehat, baik, diberkati Tuhan, tidak kekurangan, dan kami percaya setiap doa-doa yang kita panjatkan Tuhan dengar. Amin. Amin. Saya mengaminkan dari tempat ini. Pak Yafet, shalom Pak Yafet. Pak Yafet, Ibu Yeni, dan anak-anak disertai oleh Tuhan ya. Dimanapun Pak Yafet berada, mengajar, bekerja, melakukan segala sesuatu, pelayanan atau apapun di dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Pak Yafet. Sehat selalu, bahagia ya. Kuat. Dan kami berdoa juga buat Pak Hermanus Sukardi. Pak Hermanus, apa kabar? Shalom. Ya, shalom juga Pak Hermanus. Damai sejahtera Tuhan. Shalom Bu Riniwati. Oh iya. Dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Hai Ibu Riniwati, apa kabar? Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu Riniwati ya. Ibu Riniwati dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Semua baik-baik saja ya. Anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Dan yang bakal lahir pun Tuhan sertai ya. Tuhan berkati ya. Dalam anugerah Tuhan. Pak Hermanus juga ya dalam anugerah Tuhan ya. Kasih sayang Tuhan ya. Hai Ciliana Teng, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan melindungi, mengasihi. Ciliana Teng, Pak Handoko, anak-anak disertai oleh Tuhan. Seluruh rumah tangga disertai oleh Tuhan. Dari pintu depan sampai yang di belakang, dari atas ke bawah, kiri ke kanan disertai oleh Tuhan. Buliana, Pak Handoko, dalam penyertaan Tuhan. Tolong sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala buat Mama dari Pak Handoko ya. Di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai ya. Sampaikan salam. Ibu Gembala juga salam buat Ciliana Teng ya. Dan damai sejahtera Tuhan. Hai Pak Herman, apa kabar Pak Herman? Damai sejahtera Tuhan ya, menyertai Pak Herman ya. Shalom juga Bu Esterita. Ibu Esterita, shalom. Ada salam dari Yuni nih ya. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati ya, di dalam perjalanan, di dalam kemanapun
Tuhan Yesus memberkati. Apa yang diusahakan berhasil. Pak Alexander Selan, shalom, shalom. Pak Alexander Selan, Bu Kristen Selan, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai, sejahtera Tuhan mengasihi. Terima kasih buat pelayanan-pelayanan. Terima kasih buat segala sesuatu, buat doa-doa juga. Kami juga percaya Pak Alexander Selan di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak, cucu menantu dalam penyertaan Tuhan. Cucu, minta maaf. Buat Krisil, Lia, dan Simon. Nah, anak-anak ya di dalam penyertaan Tuhan ya, dalam penyertaan Tuhan. Baik, kami sampaikan salam Pak Gembala, ada salam dari Pak Hermanus ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah bergabung dengan kita, saya juga ingin menyapa dan memberi salam. Mungkin ada nama-nama yang tidak tersebut karena tidak mengetik komen, kami tidak bisa melihat. Kami cuma melihat ada beberapa perangkat, ada belasan perangkat yang hadir, tetapi kami tidak bisa melihat siapa saja yang hadir karena kecuali Bapak Ibu komen. Tapi komen kami bisa tahu ya. Baik, seperti biasa kami juga menyapa dan memberi salam kepada keluarga-keluarga muda yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati dalam damai, sejahtera, kasih sayang Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama siap untuk beribadah. Shalom juga buat Melisa, Cien, Pocun-cun dalam anugerah Tuhan ya, dalam kebaikannya Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan. Semakin hari akan semakin baik, semakin hari akan semakin sehat. Diaminkan, semakin hari akan semakin pulih, semakin hari di dalam penyertaan Tuhan. Kami mengaminkan dari tempat sini, dan kami percaya juga ada yang baik di dalam penyertaan Tuhan buat keluarga Cun-cun, Cien. Haleluya. Hai Ibu Yulia Nurmala, apa kabar? Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kami memberi sapa dan salam doa kami untuk keluarga Ibu Yulia Nurmala. Di dalam damai Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, ya. Dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Halo juga Pak Tarmin, selamat pagi Pak Tarmin, apa kabar? Selalu sehat ya Pak Tarmin ya. Selalu bahagia dalam anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Halo Marcella, selamat pagi. Marcella, Tuhan Yesus memberkati Marcella ya. Di dalam damai Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar, 1 menit lagi, kita akan memulai memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bawa hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Ketika beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, bawa Alkitab kita, siapkan perjamuan kudus karena ini adalah di awal bulan, dan juga berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jika nanti menyembah memuji Tuhan, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Jika nanti kami minta untuk angkat tangan, angkatlah tanganmu. Ataupun tidak disuruh angkat tangan, tetapi Tuhan Bapak, Ibu, atau saudara-saudaraku merasakan ada kuasa hadirat Tuhan yang mengalir di dalam hidup ini. Engkau bisa angkat tangan tanpa dikomando. Engkau bisa mengucap syukur tanpa dikomando. Engkau bisa naikkan pujianmu dan naikkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Shalom kami ucapkan sekali lagi dan kita mau siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama yuk beribadah. Bawa hati kita, bawa kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk rindu kepada Tuhan. Hai, gambarnya sudah nampak. Saya ucapkan sekali lagi shalom buat Bapak Ibu sekalian. Dari tempat ini, di ruangan ini ada PDP Yuni Haryanti, ada Airin yang siap melayani Tuhan. Kamu juga bertiga di tempat ini, minta Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami. Biar kami layak di hadapan Tuhan ketika kami melayani sekecil apapun pelayanan kami. Ini seperti korban bakaran yang terbakar habis di mezbah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak ingin memberikan sebagian pelayanan kami kepada Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kami ingin memberikan sepenuh hati kami. Amin. Sebelum mulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kerinduan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Mari kuduskan kami, sucikan kami. Ibadah ini boleh kami selenggarakan. Kami minta kuasa-Mu mengalir. Saat kami mulai menaikkan puji-pujian,
Biar puji-pujian yang kami naikkan terarah kepada Tuhan. Dan seperti korbannya bakaran yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang sebagian, tetapi kami mau memberikan sepenuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami yang melayani dari tempat ini secara online juga dikuduskan oleh Tuhan. Kami yang hadir di ibadah online pun juga di dalam naungan Tuhan. Tutup bungkus kami para hamba-hamba Tuhan. Bukan karena kuat gagah kebisaan kami, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu ya Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari tinggikan, mari sembah. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba syana bala 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 bala. Kira baba 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 bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, angkat suaramu, tinggikan, tinggikan, tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya. Mari dari setiap kita jangan ada yang berdiam diri. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi angkat suaramu kepada Tuhan. Sembah, 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 sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari engkau mulai berkata-kata, Engkau baik Tuhan. Jangan kau berdiam diri, sembah Tuhan. Oh, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Katakan mataku, mataku tertuju padamu. Katakan bersama dengan iman, aku cinta padamu Tuhan. Dari dalam hati kita katakan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Biar ini yang keluar, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, layak disembah,
layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau Tuhan layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Kau layak disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak. Surga bumi memuji-Mu, kami di sini menyembah-Mu. Malaikat-malaikat sorga sujud menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Dan pada pagi hari ini kami mau persiapkan hati kami. Sebelum kami masuk di dalam ibadah kami yang lebih lanjut, mari kuduskan kami. Dari kepala, ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan kuduskan kami. Perkenankan kami. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami. Ini ibadah kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan di dalam damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati di dalam damai kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, nanti saya sampaikan sekali lagi ada perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa persiapkan. Tapi jika hari ini belum dipersiapkan tidak ada masalah. Bapak Ibu bisa nanti ada ibadah nanti sore datang lagi beribadah lagi semakin dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Ibu Pendeta Pembantu Yuni Haryanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus.
Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya, terima kasih hambanya yang telah menyampaikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan kita juga yang sama-sama mengikrarkan pengakuan iman ini. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada, saya lihat di sini ada 31 perangkat, tetapi saya percaya ada 31 orang lebih. Karena satu perangkat bisa didengar 2-3 orang lebih. Bahkan ada yang satu perangkat bisa disaksikan mungkin sama 5 orang. Saya ucapkan sekali lagi shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Maret. Dan di bulan Maret ini kita punya tema khusus. Tema yang bercerita tentang hati yang menyembah. Ya, kemarin kita sudah mengikuti ibadah tengah minggu, Bapak Ibu. Di Rabu pertama kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa ada yang namanya Kain, ada yang namanya Habel. Mereka sama-sama mempersembahkan korban. Korban itu diberikan kepada Tuhan. Habel memberi yang terbaik, persembahan yang hidup, yang disayang, yang sulung, lemak-lemak terbaik, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kain juga mempersembahkan korban bakarannya, bukan yang busuk, tetapi ada kata sebagian. Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan sebagian. Nah, ini juga dari sikap hati Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, pasti hasil daripada Kain banyak, berlimpah, walau tanah itu dikutuk. Tetapi sayur apapun hasil bumi yang Kain bawa, kalau istilahnya dibuat sebuah mezbah, nggak bakal cukup. Tetapi kata sebagian itu pasti ada sesuatu hal yang membuat Allah lebih mengindahkan persembahan daripada Habel. Hati yang menyembah, ayo sama-sama kita bawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pertanyaan mengapa kita harus menyembah Tuhan? Nah, ini perlu kita jawab Bapak Ibu. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena memang tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Ia adalah pencipta, ia adalah yang maha mulia, ia adalah yang maha agung. Dia adalah maha pencipta, jadi dia layak disembah. Dia juga maha mulia dan dia juga maha agung. Semua kepercayaan, semua agama juga mengajarkan seperti itu. Menyembah yang mulia, yang agung dan pencipta. Tetapi mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ini adalah sesuatu hal yang menarik perlu kita bahas. Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Di dalam ibadah online, di dalam ibadah masih setengah tatap muka ataupun masih onsite, setengah onsite online, ada mungkin yang terhilang di dalam ibadah kita, yaitu pujian penyembahan. Dan ini tidak mau kita kehilangan selamanya Bapak Ibu. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kami juga mengajak jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar kami yang seru di sini sendiri, kami bisa menangis, kami bisa sambil menyanyi menyembah Tuhan, kami seru sendiri, kami nggak mau. Tetapi kami ingin membawa jemaat Tuhan masuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Nanti ibadah pagi ini dan ibadah sore ini, nanti ini ada satu
yang namanya benang merah. Ya, ada satu yang namanya bersambung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada dua yang harus saya jawab. Yang pertama adalah saat menyembah Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saat kita menyembah Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan. Dan yang kedua yang nanti sore akan saya bahas, saat menyembah Tuhan adalah menggerakkan belas kasihan Tuhan. Jadi nanti sore hadir lagi. Jangan bilang, karena tadi pagi sudah ibadah Pak Petrus, tadi pagi sudah ibadah, sudah ngangkat perjamuan kudus, sudah makan bersama-sama. Hai, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, ayo bawa hati kita menyembah pada Tuhan. Saya masuk pada sesi yang pertama, saat menyembah Tuhan ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, buka Alkitab kita. Saya nanti minta bantuan dari Yuni Haryanti untuk membacakan ayat-ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu, ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Saya ucapkan terima kasih buat PDT Yuni Haryanti atas pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar bahwa Paulus dan Silas sedang berada di Filipi. Dan mereka sedang menginjili kota itu, mengajar. Tapi ada satu hal, satu peristiwa yang istilahnya menghambat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka terjadilah suatu peristiwa di mana Paulus dan Silas tidak disukai
oleh pembesar-pembesar kota itu. Dan mereka dicebloskan ke dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu, sebelum dicebloskan ke dalam penjara, mereka didera. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masuk ke dalam penjara, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, kejahatan yang tidak dilakukan, memang itu adalah sesuatu ketidakadilan dan itu sangat menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi bahwa mereka didera di depan umum, didera, dicambuk, mereka dipukuli, mereka mengalami sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan secara tubuh, Bapak Ibu, secara tubuh mereka sakit. Tetapi secara jiwa kita belum tahu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya mau menyampaikan begini, Paulus dan Silas masih orang, masih hamba-hamba Tuhan, masih hidup di dalam daging. Masih mereka merasakan yang namanya tidak nyaman, sakit, atau apapun. Sama dengan seperti kita. Ya, masih sama-sama hidup. Kalau boleh dibilang, andai kata dia makan nasi, kita sama dengan kita juga makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama punya perasaan. Sama-sama sakit. Sama-sama yang namanya perih. Bapak Ibu ketika masuk ke dalam penjara, bukan hanya sekedar masuk dijebloskan penjara, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, mereka masuk dijebloskan di penjara yang paling tengah dengan penjagaan yang ketat. Bukan hanya sekedar itu aja, tetapi tangan dan kaki mereka apa? Dibelenggu. Dengan terbelenggunya mereka, maka akan menambah sakit perasaan mereka, akan menambah sakit tubuh dan hati deraan mereka. Di mana mungkin maaf bicara, seharusnya mereka bisa pegang yang namanya rasa sakit mereka bisa usap-usap. Coba pikirkan, mana bisa orang terbelenggu bisa usap-usap. Biasa kalau kita kejedot atau kebentur ya, kalau emak-emak bilang gitu, cepet unyak, bener ya. Cepet diunyak-unyak biar apa, nggak benjol. Ini deraan yang sangat menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca apa mereka terbelenggu dan mereka dipasung, mereka mengalami satu yang namanya apa Bapak Ibu? Mereka mengalami sesuatu hal yang namanya tidak menyenangkan. Firman Tuhan bilang seperti ini, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kakinya terpasung, maka akan sangat tidak nyaman. Punggung ini tidak bisa bersandar dengan baik atau apapun. Tapi saya mau sampaikan, kalau kaki terpasung Bapak Ibu, saya mau sampaikan, posisi amat sangat tidak nyaman. Di dalam ketidaknyamanan, Paulus dan Silas bisa saja ngedumel. Di dalam ketidaknyamanan, Paulus bisa saja tidak bersyukur. Di dalam ketidaknyamanan, Silas bisa saja bersungut-sungut. Dalam ketidaknyamanan, mereka bisa menanyakan, kenapa Tuhan? Kami melakukan satu pelayanan untuk kota Filipi ini. Seharusnya kota ini diserahkan pada Tuhan. Haruskah kami mengutuki kota ini? Haruskah kami memberikan sumpah serapah pada kota ini? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan, Paulus, Silas, melakukan ini di dalam apa yang mereka alami. Mereka tetap mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka tetap mengarahkan hati mereka pada Tuhan, sekalipun di dalam kondisi yang tidak enak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah mengalami derita seperti mereka? Saya sebagai staf penggembalaan di GBI Mangga Besar tahu tidak ada satu jemaat pun yang pernah masuk penjara atau dipukulin orang, dipukulin massa, disesah, dia belenggu, nggak pernah. Ya mungkin ada yang lebih bawah, tapi levelnya mungkin lebih bawah. Ya mungkin hanya sekedar sakit atau apapun problem permasalahan. Saya mau tanya sama hati kita, termasuk sama saya. Karena tadi pagi kita nyanyi sama-sama, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku ya Tuhan. Kalau kita masih di dalam level yang namanya mengalami yang namanya deraan, aniaya kecil, permasalahan problem kecil, tetapi hati kita bersungut-sungut, hati kita tidak mengucap syukur, hati kita bilang Tuhan,
Saya begini nih keadaannya. Saya tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Biar deh. Tuhan jawab dulu doa saya, baru saya memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu benar jemaat dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Jika di dalam kesukaran pasti tetap ada jalan keluar. Saya mau mengaminkan itu. Jadi jangan kita berpikir dan kita mengucapkan gak ada jalan keluar, pasti susah, makin bangkrut, makin up. Maka itu akan terjadi. Saya mau mengajarkan dari tempat ini kepada jemaat-jemaat, mari mulai memperkatakan perkataan iman. Semakin sehat, semakin membaik, semakin dalam berkat Tuhan. Katakan itu, yakinkan itu. Bukan kita mensugesti, tetapi kita membangkitkan iman kita. Kita juga mau membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu apa yang mereka alami, mereka bisa diem seharusnya. Mungkin Paulus bilang sama Silas, dia panggil, Las. Silas ngomong, ya mungkin ya. Yuk kita tidur aja. Yuk kita istirahat aja. Kita lihat besok. Tetapi tidak Bapak Ibu. Ketika kita membaca firman Tuhan di ayat yang ke-25 yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Di ayat ke-25, tetapi kira-kira tengah malam. Firman Tuhan bilang ini, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sampai di situ. Di tengah-tengah malam, di tengah-tengah yang namanya keheningan itu, Paulus, firman Tuhan bilang apa? Dan Silas berdoa. Bukan hanya Paulus, bukan hanya Silas, tetapi Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian bukan untuk minta kuasa Tuhan mengalir, bukan minta yang namanya apa? Terjadi mujizat, tetapi mereka sedang menaikkan pujian. Doanya apa Bapak Ibu? Kita tidak menulis, tetapi saya membilang kalau seumpamanya menaikkan puji-pujian, ada ucapan syukur. Hari ini saya juga mau menyampaikan kepada diri saya dan kepada keluarga yang ada di sini. Ayo bawa hati kita untuk selalu bersyukur apapun dalam keadaannya. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Saya di dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Mata saya ada masalah di matanya Bapak Ibu ya. Saya seperti yang mengalami sedikit gangguan, mata saya perih, iritasi ini. Saya tidak berhadapan dengan layar monitor, tapi saya berhadapan dengan sebuah kamera. Saya ada masalah dengan mata saya. Ya, saya tetap mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat keadaan kondisi yang kayak gini. Terkadang di satu saat saya melihat cahaya yang terlalu terang, matahari silonya cuma silau doang, tidak itu, mata saya bisa merah. Karena saya sudah periksa, ternyata mata saya ini kurang namanya kadar air mata, ya, kurang basah, kurang seperti itu, kering jadi dry. Saya tetap mengucap syukur Tuhan. Saya mengulang gini, saya mengucap syukur dan saya melatih. Ini adalah satu tema topik bahasan yang akan mengena di dalam hidup saya, dan saya juga mengajar kepada jemaat-jemaat untuk mengasihi Tuhan. Bawa hatimu dengan syukur, bawa hatimu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berdoa dan menaikkan puji-pujian. Masih ingat kemarin satu pertanyaan yang juga saya tanyakan kepada jemaat, kapan kita terakhir kali menyanyi, memuji Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan berdoa sambil menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Bukan karena Tuhan tolong mata saya, Tuhan tolong hidup saya, Tuhan tolong. Tetapi saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau menjaga, memelihara, Engkau tidak meninggalkan. Terima kasih. Saya bilang seperti itu. Maka saya nangis. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Sebelum ibadah ini pun, saya ambil gitar. Saya mulai nyanyi. Saya bilang seperti ini, bukan meninggikan, bukan sombong. Tetapi saya merasa saya cepat terkoneksi dengan Tuhan. Saya mudah tersentuh. Mudah mengalami namanya hadirat Tuhan.
Dan pada pagi hari ini saya juga ingin mengimpartasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hatimu. Saya juga punya pertanyaan yang sama sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kapan terakhir Anda bisa menangis memuji Tuhan sambil mengeluarkan air mata dan bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau masih bisa hidup. Terima kasih kalau masih bisa bernafas atau apapun. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa apa yang kita naikkan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan, ingat, walaupun Anda menaikkan pujian, menyanyi, nadanya masih tidak benar, boleh dibilang mungkin fals atau apapun, saya mau sampaikan sorga dengar itu. Amin. Sorga mendengar itu. Dan sorga tidak pernah bilang, musiknya nggak full band. Nggak ada keyboardnya. Nggak ada ketukannya. Tok, tok, tok. Baru mulai. Nggak ada. Tapi Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar dari sorga. Amin. Dia layak ditinggikan. Dia layak disembah. Dia layak dimuja. Dia layak diagungkan. Dan saya mau sampaikan bahwa Tuhan matanya menjelajah kepada kita. Tuhan melihat kita. Saya mau bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat ke-18. Begini firman Tuhan. Mazmur pasal 33. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak diragukan bahwa Paulus Silas mengasihi Tuhan. Bahwa Paulus dan Silas melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya tahu bahwa ini adalah maksud dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan masuk mengizinkan mereka masuk di dalam penjara, mereka masuk di dalam deraan, mereka di dalam aniaya, itu semua di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mata Allah memandang mereka dari sorga dan melindungi mengasihi mereka. Dan saya percaya pada pagi hari ini pun engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Engkau dan saya, mari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, Allah pasti bela kita. Kita aman, tantram di dalam naungan Tuhan. Kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus dan Silas menaikkan pujian ini juga didengar oleh orang-orang seisi penjara. Alkitab menulis para tawanan mendengar. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-25. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ya. Di ayat ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Memang tidak tercatat Bapak Ibu, tapi saya yakin itu penjagaan yang ketat. Karena apa? Paulus ditempatkan di tengah-tengah ya. Mereka masuk ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan kaki belenggu, dan mereka juga di dalam pengawasan Bapak Ibu. Dalam pengawasan yang benar-benar sungguh ketat. Sebenarnya bukan hanya tawanan, tetapi penjaga-penjaga pun mendengar. Karena penjaga nggak boleh tertidur, Bapak Ibu. Penjaga harus berjaga-jaga. Karena apa? Di tengah malam, di tengah kelengahan, tawanan bisa kabur. Benar deh Bapak Ibu ya. Tawanan bisa lari. Dan mereka menunggu kelengahan-kelengahan itu. Tetapi ketika terjadi pujian dan penyembahan, saya mau menyampaikan seperti ini. Bahwa sesungguhnya hadirat Tuhan hadir, dan hadirat Tuhan dengan penuh kuasa. Sorga tidak dapat terbendung lagi. Sorga mendengar pujian dari dalam penjara ini. Dengan tulus, Paulus, Silas menaikkan pujian untuk Allah. Dengan tulus,
Paulus dan Silas menaikkan segala doa syukur mereka, mereka bisa mengeluh. Tetapi sedang mereka menaikkan pujian di hadapan Tuhan, surga tidak dapat membendung belas kasihan itu. Maka terjadilah gempa bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik, dengar baik. Tuhan bisa pakai banyak cara. Kalau di Filipi, Tuhan pakainya gempa. Ya, sebenarnya kan Tuhan juga bisa pakai mimpi. Orang-orang yang mengadili Paulus, Silas, orang-orang yang menjatuhkan hukuman, bisa saja Bapak Ibu, Tuhan datang lewat mimpi, lewat malaikat Tuhan, menghardik mereka, kamu jangan menyakiti hambaku Paulus dan Silas. Mereka adalah orang-orang punyaanku. Bisa. Tuhan bisa pakai cara itu. Tuhan juga bisa mungkin pakai cara yang lainnya. Kehadiran Tuhan membuat mereka menjadi gelisah mungkin pada malam itu, sehingga pada pagi-pagi mereka datang ke penjara dan melepaskan Paulus dan Silas. Bisa. Saya ingin menyampaikan semua bisa. Tetapi ketika pujian penyembahan dinaikkan, terjadilah satu kegerakan rohani KKR besar. Dalam bencana terjadi KKR besar lewat apa yang namanya? Gempa bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang tidur pada malam hari itu di kota Filipi bisa terbangun. Terjadi kegemparan. Terjadi sesuatu yang menghebohkan. Terjadi sesuatu yang menakutkan. Terjadi sesuatu yang mencekam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika sorga bertindak, sorga tidak akan pernah tahan ketika anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Dan hari ini pun saya mau bilang kepada kita sekalian, mari puji dan sembah Tuhan di dalam kekurangan kita, di dalam sakit kita, di dalam permasalahan dan pergumulan kita, di dalam namanya tantangan-tantangan yang kita punya. Jangan hanya berdiam diri dan hanya menyesali, jangan hanya bilang sekedar diam, tapi mulai angkat suaramu untuk menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan hadir, dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Kuasanya ini yang tidak pernah terbatas, dan engkau tidak dapat membatasi kuasanya Allah. Sehebat apapun pemerintahan kota Filipi, serapi apapun, digoncang oleh Tuhan. Lewat apa? Dimulai dari pujian penyembahan. Paulus tidak akan pernah berpikir Tuhan kasih gempa, Tuhan kasih gempa, Tuhan goyang. Enggak pernah. Dia hanya mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian. Tetapi suara ini nyaring di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bela miliknya. Hari ini Tuhan saya mau menetapkan, meneguhkan lagi. Engkau, saya adalah miliknya. Ayo hari ini mulai memuji menyembah Tuhan. Nanti di ibadah sore akan saya lanjutkan. Menyembah Tuhan gak usah pakai full band musik apa. Menyembah Tuhan dengan hal yang simple tapi Tuhan dengar. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika pujian dan penyembahan ini dinaikkan, kita baca sama-sama, terjadi apa Bapak Ibu? Terjadi yang namanya gempa. Terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya di ayat 26 itu, di 26 firman Tuhan bilang seperti ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Gempa bumi yang hebat Bapak Ibu. Nah, saya mau menyampaikan, ada sendi penjara yang firman Tuhan bilang apa? Goyah. Ada yang bilang, bukan ada yang bilang, ada pintu yang terbuka. Jadi pintu itu terbuka Bapak Ibu. Pintu terbuka itu nggak mencelakakan mereka. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau gempa terjadi bisa terjadi roboh ke depan, roboh ke belakang, bisa menimpa orang. Tetapi firman Tuhan bilang gini, pintu terbuka, belenggu terlepas. Dan yang namanya sendi itu engsel. Ini juga termasuk sendi ya. Kita punya tangannya itu sendi. Itu semuanya goyah. Penjara yang dimaksud. Tembok. Coba bayangkan, ini secara fisik.
tetapi pujian penyembahan yang kita naikkan dan kita panjatkan. Juga penjara itu apa? Kurungan, Bapak Ibu. Penjara itu adalah kungkungan. Jadi sebenarnya orang itu kalau di dalam penjara, di dalam permasalahan problem itu seperti di dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terjadi gempa, revival, kegerakan Tuhan, menggerakkan hati Tuhan, sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu terbuka, dan belenggu-belenggu terlepas. Di dalam arti rohani pun juga terjadi, Bapak Ibu. Pujian itu bisa membuat apa? Setiap sendi penjara yang mengungkung kita akan namanya goyah. Dan setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap masa depan yang tidak jelas, setiap hal-hal yang menghambat. Dan firman Tuhan bilang apa? Pintu terbuka. Dan saya mau mengatakan dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup, problem-problem yang tidak ada jawaban, saat kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, membawa hati dengan tulus, maka saya mau katakan di situ ada kuasa yang dapat membuka. Dan belenggu yang mengikat kaki, yang mengikat tangan secara rohani bebas lepas. Haleluya. Bapak Ibu, ini kekuatan pujian penyembahan. Jadi kalau bertanya mengapa hati kita harus menyembah Tuhan, ayo sembah Tuhan, muliakan Tuhan, karena di dalam situ ada kuasa Tuhan. Ada banyak, Alkitab ini ada banyak menceritakan tentang kuasa-kuasa Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Salah satunya di sini. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar sampai pintu belenggu terbuka. Bukan hanya sekedar tangan-tanganmu yang terkurung, terbelenggu, terbuka, terlepas. Bukan hanya sekedar pintu-pintu yang tertutup terbuka, bukan hanya sekedar sendi-sendi penjara yang goyah, tetapi ini membawa berkat. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita membaca tidak ada seorang pun tawanan yang kabur. Mereka juga di dalam ketakutan. Mereka juga taat. Mereka juga melihat mujizat yang besar. Seluruh kota ini tahu bahwa ada orang-orang yang diurapi Tuhan masuk ke dalam penjara. Mereka tahu. Biasanya mereka langsung menyocokkan. Ini terjadi karena kualat. Ini terjadi karena apa? Karena kita melakukan satu kesalahan. Ini juga terjadi sama pada waktu zamannya Yunus. Kenapa kapal kita bisa kena gelombang? Kenapa kapal kita bisa kena karam? Pasti ada orang di sini yang bikin kesalahan kepada Tuhan. Coba kita buang undi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh kota itu tahu. Bahkan seluruh tawanan juga tahu. Kenapa kalau mereka tahu? Karena ketika Paulus memunaikan pujian doa mereka, nggak ada satupun tuh yang komplain. Kalau dihitung senior, waduh, preman-preman masuk ke dalam penjara. Orang-orang jagoan-jagoan, pembunuh-pembunuh, pencoleng-pencoleng masuk ke dalam penjara. Bisa menghardik Paulus. Diam ya, kami mau tidur. Yang di tengah, diam ya, sopan ya, kamu orang baru ya. Tapi mereka mereka diam karena ada kuasa di dalamnya mempertobatkan siapa para orang-orang yang di dalam penjara itu. Pujian penyembahan membawa pertobatan bagi mereka yang yang bengal, pada mereka yang bandel, pada mereka yang melawan hukum, pada mereka yang narapidana. Tapi bukan hanya sekedar itu saja. Alkitab menyatat seperti ini. Ada kepala penjara yang juga membuka hatinya dan menanyakan apa yang harus aku lakukan. Dan firman Tuhan bilang seperti ini. Coba baca di ayat 31. Di ayat 31 ya, firman Tuhan bilang gini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari sebuah pujian penyembahan yang tulus dinaikkan kepada Tuhan, ternyata membawa satu pertobatan kepada keluarga ini. Tetapi saya yakin, bukan hanya keluarga dari kepala penjara ini yang bertobat dan menerima firman. Walaupun kita harus baca belakangnya, mereka juga dapat firman.
mereka menanyakan dan mereka dengar firman. Firman dari mana? Firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya di ayat ke-32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya, dan mereka percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah doa dan puji-pujian yang diarahkan kepada Tuhan. Dan hari ini saya pun mau menyampaikan, engkau menyanyi, engkau menaikkan pujian, engkau menaikkan satu korban syukur kepada Tuhan, Tuhan dengar itu. Dan ada dampaknya. Orang ini, kepala penjara ini bisa terima Tuhan. Karena selain daripada pujian penyembahan, dia juga ngelihat sikap-sikapnya Paulus dan Silas yang enggak lari. Punya kesempatan lari. Diselamatkan daripada yang namanya mati, bunuh diri. Pujian dan penyembahan. Karena kasih karunia sebenarnya kalau saya mau bilang. Karena kasih karunia. Orang ini udah mau bunuh diri. Karena apa? Dia kaget. Melihat semua pintu terbuka. Dia kaget. Karena gelap gulita di dalam ruangan itu. Ya gelap gulita. Waduh, dia kaget. Habis dah, lebih baik gua bunuh diri aja. Gua selesaikan. Ternyata bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, dan mungkin video ini juga disampaikan oleh banyak orang yang lainnya. Bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan saya mau katakan ini. Jangan sampai terpikir oleh pikiran kita untuk menyelesaikan hidup kita dengan bunuh diri. Bunuh diri akan masuk neraka. Gak ada ampun. Gak ada ampun. Bunuh diri akan langsung masuk neraka. Tetapi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, sampai semana saya kuat, saya bisa jalani. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan atau menjatuhkan pencobaan kepada saya dan melebihi daripada kekuatan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik kekuatan firman Tuhan. Pada pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa hatimu dengan sungguh-sungguh, maka terjadi hal-hal yang baik. Naikkan pujian, karena di dalam apa? Di dalam pujian itu ada ucapan syukur. Di dalam pujian juga ada kuasa akan Tuhan. Hari ini, ayo bawa hatimu untuk selalu menyembah pada Tuhan. Amin. Saya nggak tahu berapa banyak daripada kita yang masih punya waktu untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Atau mungkin maaf bicara. Bapak Ibu, saya ngomong apa adanya boleh ya? Saya sebagai hamba Tuhan. Mungkin di antara kita masih berpikir seperti ini. Oh, nanti firman Tuhannya masih jam 8 lewat 7 atau jam 8 lewat 15. Nanti saya online-nya jam 8.15 aja. Biasanya kami membuka siaran ini 10 menit sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti 10 menit sebelumnya. Nanti kalau jam 4 juga biasanya kami 10 menit. Kami usahakan 10 menit sebelumnya karena kami mau sebar link. Disitulah Bapak Ibu hadir. Sudah ada. Ya, sama-sama beribadah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, mari yuk bawa hati kita untuk haus rindu kepada Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta untuk hati saya menyembah Tuhan? Bapak Ibu bisa nyanyi apa? Nyanyi Haleluya 12 kali? Ataupun nggak ada iramanya, tetapi bilang gini, syukur Tuhan, aku bersyukur. Engkau baik, sangat baik, amat baik. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Saya mau tanya, itu penyembahan bukan? Saya bilang, itu adalah penyembahan. Engkau mungkin berkatakan gini, Tuhan engkau sungguh baik, engkau baik Tuhan buat kami, engkau baik buat aku, engkau baik. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Itu juga adalah penyembahan. Jadi penyembahan bukan sebuah irama musik yang dari awal sampai akhir ada musik-musiknya, ada gitarnya, ada drumnya, ada pianonya, ada suasana heningnya. Ketika engkau bawa hatimu. Paulus, Silas, gak punya alat musik. Paulus, Silas sambil nyanyi, perihlah punggung mereka. Tetapi mereka tetap menaikkan puji-pujian dan berdoa. Jadi bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi juga berdoa. Intinya gini Bapak Ibu, hati yang menyembah
terkoneksi dengan sorga. Terhubung hati kita dengan sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya akan doa buat firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita bisa bersiap-siap. Mungkin Bapak Ibu ada di dalam rumahnya, sudah mempersiapkan anggur dan roti, silahkan. Kami juga sudah mempersiapkan anggur dan roti. Kami sudah bawa anggur dan roti. Ya, kalau belum punya, mungkin begini, ada saran kami. Ini ada dijual di marketplace, di Tokopedia, Bukalapak ada jual, Shopee ada jual. Kalau Bapak Ibu mau beli untuk seluruh keluarga bisa. Atau misalnya Bapak Ibu tidak pernah beli dari Shopee, Tokopedia, minta sama gereja pun bisa. Minta sama gereja pun bisa. Nanti kita bisa coba atur. Atau nanti kita full di dalam gereja. Biasanya kalau kita tatap muka, ibadah tatap muka, kita sudah kasih terlebih dahulu supaya cadangan Bapak Ibu. Kalau yang kita sudah kasih ke rumah, Bapak Ibu bisa persiapkan itu ya. Sambil kita mau persiapkan. Mari kita berdoa dulu buat firman Tuhan dan kebenarannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah dengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dari setiap apa yang keluar dari mulut kami merupakan pujian. Mungkin hari-hari ini tubuh kami sedang sakit, mungkin hari-hari ini tubuh kami sedang mengalami tidak baik, tetapi biar kami tetap berdoa dan kami menaikkan pujian. Hati kami terkoneksi dengan sorga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang membukakan, menggoyahkan sendi-sendi penjara, membuka pintu-pintu dari penjara, dan membukakan belenggu-belenggu yang mengikat kami. Secara roh, dibukakan di dalam nama Yesus. Kami percaya buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Ada kekuatan dalam pujian, penyembahan, dan hati yang menyembah. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan roti dan anggur kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Anggur dan rotinya? Baik, kalau sudah siap, kita akan bawa di dalam sekali lagi doa untuk roti dan anggur yang sudah kita pegang di tangan kanan dan di tangan kiri. Mari kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus? Amin, amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau sudah angkat cawan anggur ini dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur. Tubuh dan darah-Mu bersatu dengan kami. Kami tidak lagi sendiri. Kami dalam pimpinan Tuhan. Kami juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kami. Tubuh dan darah Yesus bersatu dengan kami. Kami percaya Tuhan, setiap belenggu yang secara rohani mengikat kami patah dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu penjara yang tertutup, setiap pintu-pintu problem permasalahan dalam nama Yesus terbuka, dan setiap sendi-sendi penjara goyah dalam nama Yesus. Kami memperoleh jawaban. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-Mu Tuhan
yang sudah tercurah di atas bukit Golgota, menjamah, menyucikan, menyembuhkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dan biar setiap daripada kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih buat perdamaian yang sudah kami terima. Terima kasih buat keselamatan yang sudah kami terima. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar sebelum kita masuk di dalam doa tutup doa berkat, kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membawa persembahan atau persepuluhan Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam chat ini. Bapak Ibu bisa lihat di dalam chat ini kita sudah persiapkan nomor rekening bank. Anda bisa memberi, dan saya percaya salah satunya adalah memberi di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya ingin beri kesempatan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa melihat di dalam kolom chat kita nomor rekening bank yang sudah tertera di situ. Dan jika Bapak Ibu ingin memberi, silakan memberi. Saya beri kesempatan. Sudah terlihat ya? Baik. Baik. Kalau sudah, saya akan bawa doa untuk doa persembahan dan persepuluhan yang mungkin Bapak Ibu sudah sampaikan. Sudah sampai Yun ya? Ada itunya ya? Oke, baik. Kalau sudah, kami juga harus tetap berdoa buat setiap persembahan dan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan. Dan kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Dan kami minta Tuhan kuduskan dan sucikan setiap persembahan yang pada pagi hari ini mereka bawa, mereka persembahkan. Mungkin tidak secara fisik, tapi kami percaya mereka dikuduskan. Apa yang mereka bawa pada pagi hari ini menjadi satu persembahan yang kudus, harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga percayakan keuangan ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami bawa, biar kami bawa dalam kecintaan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam kelimpahan, tidak kekurangan. Apa yang kami bawa, persembahan, persepuluhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Uang-uang yang mati ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kelimpahan berkat Tuhan, tidak putus, tidak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami bawa pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami yang datang membawa persembahan, Tuhan berkati. Kami yang datang di dalam keadaan apapun, kami datang dengan tidak tangan hampa. Kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang berdoa, yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mengakukan perjamuan kudus, kita sudah membawakan persembahan kita di hadapan Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kita akan doa tutup. Bapak Ibu, saya minta tolong bantuan supaya ditampilkan foto saya, kamera saya ditampilkan. Oke. Ada nama-nama yang tertera di sini. Bapak Ibu, nanti ketika saya minta supaya Bapak Ibu angkat tangan, ditampilkan ya. Supaya Bapak Ibu angkat tangan, nanti Bapak Ibu angkat tangan berdoa supaya Pak Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Ada banyak nama-nama yang di sini. Tetapi ketika saya bilang, Bapak Ibu merem aja, tutup mata. Tetapi ketika saya bilang, Tuhan tolong urapi mereka, berkati mereka dalam kelimpahan, dalam kasih sayang. Angkat tanganmu, percaya Tuhan tolong kita sekalian. Ya, amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami laksanakan dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami ada di dalam akhir ibadah ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah ikut di dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada belas kasihan Tuhan yang dinyatakan. Hati kami akan selalu menjadi penyembah. Kami akan selalu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena di dalamnya ada kuasa yang besar. Terima kasih. Ini hamba-Mu. Serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hidupku ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati aku. Engkau yang menaungi hidupku Tuhan.
Setiap pelayanan yang aku lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, semua pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, ada PDP Yuni, ada Airin juga diberkati oleh Tuhan. Seberapa kecil pun kami melayani Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya di dalam doa untuk ibadah ini, kami juga sertakan mereka. Bapak Gembala kami, staf penggembalaan kami sertakan dalam tangan Tuhan. Bapak, pada siang hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat presiden kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Kami percaya ada hikmat perlindungan daripada Tuhan yang menaungi mereka. Dan kami berdoa juga buat kota-kota yang ada, termasuk kota Jakarta, di dalam penyertaan Tuhan. Pemerintahan kota pun Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gerejamu. Kami berdoa dimanapun gerejamu berada, boleh menjadi terang, boleh menjadi damai. Mari saudara, angkat tanganmu. Kita akan berdoa bersyafaat bagi jemaat-jemaat gereja, bagi mereka. Dan kita berdoa bersama-sama. Mari Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan kepada nama-nama yang ada di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka. Kalau mereka ada di dalam pergumulan, mereka ada di dalam permasalahan, mereka ada di dalam tantangan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Jamah sembuhkan mereka. Dan kami percaya belas kasihan Tuhan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami tidak tahu problem mereka, apa yang mereka alami secara sesungguhnya. Tetapi kami percaya Tuhan menguatkan, memulihkan, memberi mereka jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada sumbatan, kalau ada infeksi, kalau ada pembekuan darah atau organ-organ tubuh yang tidak berfungsi, pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jika ada sel-sel kanker, benih-benih tumor, kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Organ tubuh kami, darah kami, sel-sel kami berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik dalam nama Yesus. Kami yang bekerja, kami yang berusaha dalam perlindungan Tuhan. Kami yang melakukan aktivitas diberkati oleh Tuhan. Kami yang bersekolah diberkati oleh Tuhan. Lansia, anak-anak, pria, wanita, single parent, orang tua tunggal, yatim piatu, kami yang masih lajang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami. Dengan iman kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan perkataan iman ini dan aminkan perkataan iman ini sesuai dengan imanmu dan percayamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan-awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya memberi sapa dan salam terlebih dahulu buat Ibu Susianti Tamsir, shalom. Tuhan memberkati. Ibu Acu, shalom. Pak Hardi Wijaya, shalom ya. Ibu Riniwati, Ibu Lalan Lani, shalom. Ibu Ayun, ya shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan. Ibu Lisa Esteriana yang dari Surabaya. Tio Edi, Tio Edi, shalom Tio Edi ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada Santi, Tuhan Yesus. Hendrawan Salim, Bu Teng Yuli, Pak Yoyong, shalom ya. Damai sejahtera, kasih sayang Tuhan menyertai. Bapak Ibu, mungkin ada nama-nama yang tidak tersebut. Bapak Ibu bisa kasih nama ke kita. Balasnya ke HP-nya Yuni Haryanti ya, sekretariat ya, Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Saya juga sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala ya. Saya juga sampaikan dari Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hey, nanti sore kita akan datang lagi di dalam ibadah ya. Nanti sore masih bersambung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Bye.